Ya pemirsa, pasukan Amerika Serikat mencegat rudal yang diluncurkan Iran di langit kota Zarqa, Yordania. Serangan Iran dilancarkan usai serangan 13 malam berturut-turut dari Komando Pusat Amerika Serikat CENTCOM. Pencegatan rudal terlihat di langit di atas kota Zarqa, Yordania pada Jumat pagi. Rekaman video menunjukkan rudal pencegat diluncurkan dari darat dan asap dari serangan tersebut. Sementara itu, militer Iran meluncurkan rudal dan drone yang menargetkan pangkalan militer Amerika Serikat di Yordania dan Bahrain. Komando Pusat Amerika Serikat CENTCOM telah melakukan serangan lagi terhadap target militer Iran untuk malam ke-13 berturut-turut. Hingga kini, AS dan Iran masih terus saling serang selama 2 pekan terakhir. Ya pemirsa, 4 warga Palestina dilaporkan syahid akibat tembakan Zionis Israel dalam bentrokan di dekat desa hotel. Ambulans yang membawa jenazah 4 warga Palestina tiba di rumah sakit khusus Nablus setelah mereka dilaporkan syahid akibat tembakan Zionis Israel dalam bentrokan di dekat desa Tel. Ratusan pelayat memadati pintu masuk rumah sakit. Di tengah suasana duka, tim medis membawa jenazah para korban ke dalam gedung untuk menjalani proses lebih lanjut. حصل في المنطقة هاي حصل اشتباكات بالحجارة بين بعضهم بين المستوطنين وبين الشباب أهل البلد. والمستوطنين أطلقوا النار على الشبان وتجمعوا المستوطنين وفي جيش كان موجود على المنطقة قاموا بإطلاق النار على الشباب وتم استشهاد 4 من الشباب الله يرحمهم ويجعل مثواهم الجنة وفي كمان 3 إصابات في المستشفى متواجدين. Kementerian Luar Negeri Palestina mengutuk insiden tersebut dan menyebut sebagai sebuah pembantaian. Pasukan Zionis Israel menyerbu rumah sakit spesialis Nablus, Palestina, memicu kecaman setelah dilaporkan 2 pasien yang sedang dirawat ditangkap. Suasana mencekam menyelimuti rumah sakit spesialis Nablus di tepi barat Palestina. Rekaman video menunjukkan tentara Zionis Israel dengan bersenjata lengkap menyusuri lorong-lorong rumah sakit. Sementara pasien, keluarga pasien, dan tenaga medis dipaksa tiarap dengan tangan di atas kepala. Pasukan Israel melancarkan penggerebekan bersenjata ke dalam fasilitas kesehatan tersebut. Operasi ini berakhir dengan penangkapan 2 orang bersaudara yang berada di dalam rumah sakit. Direktur Administrasi Rumah Sakit, Wael Al-Kharouf, menyatakan bahwa pasukan Zionis Israel menemukan seorang pasien yang sedang menjalani perawatan, lalu menangkapnya bersama saudaranya. وبعديها اتوجهوا للمريض اللي كانوا جايين هم علشانه اخذوه وفكوا الاجهزه عنه وبعديها اخذوا اخوه انه هو كمرافقه اللي كان موجود اخذوهم الاثنين وصادروا كمان الكاميرات اللي عندنا انه كدي في ار وحاولوا انهم يفوتوا حتى على اقسام الاداره في الكامل وتفتيشها في الكامل وكان التعامل بطريقه وحشيه بحيث انه لم يحترموا حرمه انه كمستشفى او حرمه انت عارف بتكون انه كهيئه انسانيه انه كمستشفى بتكون يعني هيئه انسانيه ما تم التعامل معها بكل احترام. Kementerian Luar Negeri Palestina mengutuk atas penggerebekan bersenjata dari Zionis Israel ke dalam rumah sakit tersebut. Ya, pemirsa, sekelompok pemukim Israel membakar permukiman warga Palestina di desa Suro, barat daya Nablus, tepi barat. Ya, sedikitnya 6 rumah dan 5 kendaraan dilaporkan terbakar akibat serangan pemukim Israel. Kebakaran melanda permukiman warga Palestina di desa Sura, barat daya kota Nablus, tepi barat pada Jumat waktu setempat. Rekaman menunjukkan warga bersama petugas penyelamat berjibaku memadamkan api yang menghanguskan rumah, kendaraan, serta lahan pertanian.
Seorang personel militer Israel juga terlihat berada di sekitar lokasi. Media Palestina melaporkan puluhan pemukim Israel memasuki desa Sura dari arah barat, kemudian menganiaya sedikitnya 3 warga serta membakar 6 rumah, 5 kendaraan dan lahan pertanian. Seorang pria berusia 74 tahun juga dilaporkan terluka akibat serpihan peluru setelah kendaraan yang ditumpanginya diduga menjadi sasaran tembakan pasukan Israel di pintu masuk desa. لما جه الجيش استنى الجيش قلت هذا ما بصير قال المستوطنين هزموا اللي تولى الجيش طب نفوت على طول نطفيهم قال ممنوع يا عم ضاربني بنتي هاي ضارب فتنا والله يطخوا بين رجلين فتنا فتنا شوف دول الشباب الحلم الدار راح تضربني. Insiden ini terjadi setelah bentrokan mematikan di desa Tal yang menewaskan sejumlah warga Palestina serta anggota pasukan Israel. Sementara itu pemirsa, perang antara Amerika Serikat dengan Iran semakin memanas. Pasukan Garda Revolusi Islam Iran kembali menyerang pangkalan Ali Al-Salam di Kuwait milik Amerika Serikat. Pada serangan gelombang ke-27 ini, Iran menargetkan gudang amunisi Amerika Serikat. Selain itu, Iran berhasil menghancurkan 6 barak tempat penempatan untuk personel Amerika Serikat. Eskalasi perang antara Iran dan Amerika Serikat semakin memanas usai Amerika menggempur aset militer Iran tanpa henti. Sementara itu drone Shahid milik pasukan Garda Revolusi Islam Iran menargetkan pangkalan militer dan konsulat Amerika Serikat di kota Erbil, Irak. Sebuah drone milik Garda Revolusi Islam Iran terlihat terbang rendah di langit Irak. Iran menargetkan pangkalan Amerika Serikat dan konsulat Amerika di kota Erbil. Dampak serangan drone milik Iran tersebut, asap pekat hitam membumbung tinggi. Selain itu, drone Shahid milik pasukan Garda Revolusi Islam Iran menghantam pangkalan Amerika Serikat di Yordania. Ledakan besar terjadi usai drone menargetkan sebuah aset militer Amerika Serikat. Pangkalan Amerika Serikat terus menjadi target pasukan IRGC usai terus menggempur Iran tanpa henti. Pasukan Garda Revolusi Islam Iran diduga menembak jatuh pesawat milik Amerika Serikat di Pulau Qasem, Selat Hormuz. Ya pemirsa, terlihat di langit Iran sebuah pesawat diduga ditembak jatuh oleh pasukan Garda Revolusi Islam Iran hingga menyebabkan terbakar. Namun pada peristiwa ini, Iran dan Amerika Serikat belum memberikan konfirmasi terkait jatuhnya pesawat tersebut. Ketegangan regional meningkat tajam sekitar kawasan Selat Hormuz di tengah rangkaian eskalasi militer antara Iran dan Amerika Serikat beserta sekutunya.